Selamat pagi, hari ini kita hadir pada pagi hari ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke-46 di podcast Pintar Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar. Ada bersama dengan kita penanggung jawab Taman Baca Masyarakat Sopo Sapari, Ibu Farida Sitorus, kemudian ada relawan literasi masyarakat Ibu Sriyanti Silaban, dan juga saya sendiri Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar Ibu Kristina Rizpani Sidaulung, dan didampingi oleh Kabid Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Ibu Rustina Sari Siregar. Ya, kita langsung to the point aja ya. Di bincang-bincang ringan kita pagi ini, saya sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan melihat bahwasanya perpustakaan ini sama seperti gambaran masyarakat, bahwasanya perpustakaan itu adalah tempat yang kuno kayak museum. Tetapi kita sebagai pemerintah berusaha untuk menemukan cara-cara baru supaya masyarakat datang ke perpustakaan Kota Pematang Siantar untuk membaca buku-buku, dan juga kehadiran Taman Baca Masyarakat yang ada di Kota Pematang Siantar juga membantu pemerintah untuk melayani masyarakat supaya anak-anak itu gemar membaca. Kami juga sangat terbantu dengan adanya relawan literasi masyarakat yang mengenalkan literasi membaca yang pada saat ini kita lihat sudah berkurang ya minat karena adanya bacaan digital yang ada di masyarakat. Jadi kalau saya sih berharap bahwasanya kita semua bisa mengedukasi masyarakat untuk gemar membaca. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Ibu Farida Sitorus sebagai penggerak Taman Bacaan Masyarakat Sopo Sapari. Bagaimana kehadiran Taman Bacaan Masyarakat ini di lingkungan sekitar Ibu? Apakah bermanfaat banget atau bermanfaat aja gitu loh? Iya, kami hadir di masyarakat sejak 2019 Ibu. Iya. Nah, memang itu berawal karena apa ya? Saya kan guru. Iya. Gitu, saya guru. 2019 itu suami saya juga guru, tapi sekarang tidak lagi. Nah, saya masih guru. Di 2019 memang rumah kami memang terbuka untuk masyarakat, tidak cuma anak-anak gitu. Nah, dengan banyaknya kunjungan anak-anak dan buku-buku yang ada, yang kami miliki buku-buku pribadi, akhirnya kita berpikir ya udah gitu. Kita apain ini anak-anak ini, mereka datang gitu ya, datang main-main ya udah. Kami buka perpustakaan kecil-kecilan sampai hari ini, kemudian di 2023 kalau nggak salah, Perpusnas kasih kami 1000 buku bergambar, buku berwarna, kata-kata singkat. Nah, itu sangat menarik bagi anak-anak. Terima kasih Perpusnas sudah mendukung kami mengembangkan TBM kami. Nah, selain mereka membaca, memang kami mencoba mengarahkan mereka kepada pembentukan mental dan karakter. Memang tidak bisa dipungkiri, lingkungan sosial sangat mempengaruhi anak-anak itu untuk hidup. Nah, kebetulan kami itu di Tanah Garapan, banyak di area prostitusi, tempat pembuangan sampah, dalam tanda kutip memang secara harfiah dan de facto dan jujur kan memang sampah gitu, sampah masyarakat ya kan. Sampah yang sebenarnya bergaul dengan itu maka karakter mereka itu jelek ya gitu. Di sekolah alam kami 2021 buka sekolah alam. Di sekolah alam kami itu ada satu anak, sejak datang 90% kata-katanya sampah, omong kotor. Dan sampai hari ini perjuangan kami memang menolong mereka untuk melihat mana hidup yang benar. Dan buku salah satunya yang memfasilitasi kami. Menariknya saya suka gini, pernah nggak kami guru-guru bahasa Indonesia ada jurnal membaca. Jadi setiap anak-anak itu kalau yang sudah bisa baca, setiap hari kami kasih buku. Wajib bawa pulang. Minimal kau kasih nanti kau baca, lihat nih, siapa tokohnya, apa konfliknya, apa jalan keluarnya, kemudian apalah pesan moralnya. Sederhana memang, tidak mengejek teman. Pokoknya kan macam-macam, ada hewan, ada ini.
Tapi konkret, karakter apa yang mau mereka contoh? Meski memang ulangi lagi lah, besok ngomong motor lagi, tapi kita ingat, tapi berkurang-kurang lama-lama dari 90% sekarang dia udah ngerem, ya mama. Jadi secara ditegur, memang dia kebablasan karena dunia mereka begitu lingkungannya, tapi dia sadar salah, istighfar dia, salah ya. Ada juga yang ngerem kawannya, jangan kau bilang kayak gitu, nggak boleh dah. Tapi itu dengan membaca atau dibacakan bagi anak-anak yang TK ke bawah kan mereka akan kakak ini paling sering membacakan baca cerita. Kayak Jawa rutin nih datang ke kita. Dan memang nilai-nilai moral yang paling kita butuhkan. Jadi kenapa kami membuka TBM ini? Kami punya mimpi. Mimpinya mungkin terlalu besar bagi pandangan orang, tapi bagi kami tidak terlalu besar bagi Tuhan. Kan begitu itu terlalu mudah yang mengubah satu jiwa ya, satu anak, satu hati. Terlalu mudah karena dia yang menciptakan. Maka kami percaya, satu orang yang Tuhan percayakan bersentuhan hidup dengan TBM Soposawari, kami akan mencoba menanamkan nilai-nilai kebenaran supaya hidupnya berubah sampai pada waktunya diberi kontribusi bagi bangsa, dia akan melakukan sebuah karya yang membuat bangsa ini makin bermartabat. Itu mimpi kami dari setiap anak yang Tuhan percayakan bersentuhan dengan kita. Berarti pada dasarnya anak-anak yang datang ke TBM Soposawari ini mungkin dengan tingkat perekonomian sangat rendah, menengah ke bawah. Datang misalnya dimakan. Kan dia anak-anak yang mungkin orang tua sibuk mencari nafkah. Jadi anak-anak tidak terperhatikan dengan sempurna. Jadi apakah TBM ini juga berperan membentuk mereka supaya hidupnya itu ya seperti ini, hidup yang benar? Kami bersyukur memang cukup banyak juga orang-orang yang berempati. Jadi ada nanti, kami kan punya program nih, setiap kami menolak MBG memang. Tapi kami masak sendiri. Dengan anak-anak. Setiap hari Selasa. Anak-anak ikut masak. Ikut basah-basahnya marhobas. Gotong royong. Jadi setiap hari Selasa, misalnya hari ini kita masak soto ayam. Gak cuma ngerjainnya bareng-bareng, tapi bahannya bawa bareng-bareng. Nah, syukurnya memang beberapa orang-orang yang empati ke kita, mereka tahu kira kita, maka mereka kami mau sumbang nih, kasih beras. Jadi beras, anak-anak gak bawa beras, jadi cuma bawa bahan bawang, cabai, gitu. Udah ngerjain bareng-bareng sama anak-anak. Mulai dari yang kecil TK, jadi orang tua bilang, nanti anakku ini apa pengen bisa, nggak apa-apa. Jadi sekarang anak yang baru umur 5 tahun, mereka udah bisa pegang pisau. Berarti kupas, potong ini tempe misalnya. Berarti membaca dan belajar memasak. Karena kan belajar memasak juga ada manfaatnya untuk kita di hari ini. Karakter kebentuk loh. Gotong royong, mandiri. Gotong royongnya apa lagi? Karena kan kami bagi tugas. Nih, kan susah nih anak-anak kecil-kecil ketemu sama yang mana. Jadi kita bagi kelompok-kelompok. Yang penting tugas kalian adalah pengadaan peralatan. Tugas kalian perbumbuan. Tugas kalian sayur-sayur. Tugas kalian yang masak. Ada khusus di depan kompor, kayak gitu. Nah, jadi tugas peralatan, pengadaan peralatan sampai cucinya, sampai bersih kembali ke tempat semula. Ada buku resepnya nggak, Bu? Alhamdulillah kami dapat buku resep kemarin dari Bank Indonesia. Jadi nyambung kan? Pustakanya ada buku resepnya. Jadi anak-anak belajar bahan-bahannya dan bisa diaplikasikan. Berarti begini Bu, dengan kegiatan Soposawari ini membaca bisa meningkatkan martabat bangsa. Itu sudah dilakukan oleh Soposawari. Kualitas hidup pasti akan meningkat. Terus saya penasaran nih ya, sebelum kepada Ibu yang Silaban, saya penasaran gini, apakah yang datang itu semua anak-anak yang sudah bisa membaca? Nah, terus ada nggak TBM ini? Sama saya juga berkunjung ke beberapa sekolah gitu, memang ada anak kelas 1 yang belum bisa membaca. Nah, itulah. Jadi kan bagaimana TBM ini ya perannya supaya anak yang tadi yang tidak bisa membaca, sudah lewat umur harus tahu membaca, apa yang dilakukan oleh Ibu? Memang
mereka akan malu. Oh, Malu ketahuan nggak bisa iya, baca. iya. Nah, tapi kan kita punya jurus untuk itu. Jadi kita ambil waktu terpisah dengan kawan-kawannya, kita ajari mereka. Tapi nggak tahu lah ya, meski memang mereka itu berada dalam lingkungan sosial yang demikian, memang pembentukan karakter itu lambat. Syukurnya memang bully itu minim sekali di tempat kami. Jadi Oh, luar sekali biasa. Nggak pernah dibully ya? kadang-kadang keluar juga, tapi Iya. maksudnya itu kecil sekali. Mereka toleransinya besar. Jadi misalnya nih, aku nggak tahu baca. Nah, Jadi si ini Kak Yanti dia sendiri mau ajari aku. oh, luar biasa. Nah, jadi ada masuk beberapa tahun lalu ada kelas 5 SD pindah ke sekolah alam kami dari sekolah lain, nggak tahu baca. Jadi kalau di sekolah alam itu kami mengklasifikasikan anak-anak belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Oh iya. Gitu. Nah di TBM juga begitu. Kalau nggak tahu baca, mereka akan kami bikin waktu tersendiri. Oh, luar biasa. Gitu, waktu tersendiri. Datang ya. Ah, Gitu. Malah ada yang anak-anak yang SMA nggak tahu baca ada foto sekolah. Kita kasih ruang juga untuk datang. Mereka malu datang, nggak bisa ibu mereka oh malu. iya. Nah, hanya ini ada kelas 4 SD kemarin. Karena dia konsisten mau belajar, dia udah aman kan, udah Oh, baca. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan apa Bu? Memang ini lah ya. Kita semua punya peran untuk meningkatkan harkat dan martabat Iya, pribadi martabat, itu, iya, pribadi iya. itu sehingga Iya. dia bisa meningkatkan martabat bangsa. Dia makin percaya diri, semuanya nggak mau doa, semuanya nggak mau ngomong, nggak berani tegakkan kepala. Anak cowok kelas 4 SD pindah ke kita, tadi itu kelas 5 SD ada juga yang kelas 4. Sekarang setelah dia bisa baca, hidupnya lebih produktif gitu lah. Iya, iya, iya. Ada kepercayaan diri. Iya. Jadi kan memang betul, bahwasanya perpustakaan itu kan memang tidak harus menyiapkan buku saja. Dia harus melakukan pendampingan seperti apa. Misalnya itu tadi, belajar membaca pada anak-anak yang tidak tahu membaca, yang dia mungkin datang ke perpustakaan atau ke taman baca masyarakat itu hanya untuk melihat gambar dengan warna-warna yang perpaduan yang aneka ragam gitu, jadi dia tertarik. Cuman kan kita juga ada misi supaya bagaimana anak-anak Indonesia ini punya martabat. Seperti tadi kan, dia dari nggak tahu membaca dia malu, rendah diri. Akhirnya sudah bisa membaca, dia terangkat. Jadi saya pikir peran perpustakaan juga taman baca ini memang besar untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat. Sama juga seperti di perpustakaan kami sekarang ini ada kegiatan yang kami berikan kepada anak-anak, mungkin sejenis inovasi ya, literasi berbahasa Inggris. Jadi kita buka itu setiap siang, setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, jam 2 sampai jam 5, dibagi 3 kelas. Tapi memang pada dasarnya ini masih tahap percobaan, uji coba. Kalau insya Allah ini berhasil, mungkin kita akan coba lagi di tahun-tahun depan. Jadi mungkin di TBM itu mungkin masih berusaha supaya anak ini bisa membaca, supaya anak ini mengubah karakter hidup, seperti apa sebenarnya nilai hidup yang benar. Kalau nilai hidup yang benar pasti akan membawa anak-anak ke jenjang yang lebih bagus ya. Tapi sekarang kita coba anak-anak yang sudah mendapat pendidikan yang layak, kita coba lagi kita explore kemampuan bahasa Inggrisnya. Begitu kan Bu ya? Ya, benar, Bu. Jadi saya bersyukur memang ada TBM ini. Saya lihat dari daerah pinggiran, di daerah dekat pinggir. TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah. Jadi sangat membantu masyarakat di situ, yang dimana perhatian orang tua mungkin hanya fokus mencari makan. Jadi untuk membentuk karakter anak itu terabaikan. Jadi dia anak itu mencari sendiri nilai hidup yang benar itu seperti apa. Oh, untung ada taman bacaan masyarakat. Jadi kalau taman bacaan masyarakat Sopo Sapari ini bekerja sendiri, pasti mungkin kewalahan ya. Oh iya Bu, pasti itu. Makanya kan ada relawan literasi. Iya. Nah, relawan literasi masyarakat yang laporannya nomor 1 di Indonesia. Kita tepuk tangan dong. Bagaimana Ibu Yanti menggerakkan anak-anak itu supaya mencintai buku dulu.
mencintai buku dulu, dan dia setiap hari butuh buku. Makanya dia datang ke TBM Perpustakaan seperti itu. Coba gimana Bu? Oh, begini Bu. Sebelumnya kan saya berterima kasih kepada Perpustakaan Nasional yang telah menghadirkan saya untuk berdiri di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya saya ini masyarakat biasa. Ya. Cuman saya utusan dari teman-teman yang bekerja di lapangan bagian literasi. Jadi sebenarnya Bu, tantangannya banyak banget ya. Pertama, saya ditolong sama perpustakaan daerah untuk bersosialisasi dengan kelurahan-kelurahan. Iya. Saya sangat memaklumi sih ya, dimana bapak ibu yang di kelurahan juga pekerjaannya yang wow gitu kan, menghadapi masyarakat. Jadi pertama saya sudah mendiskusikan dengan lurah gitu. Saya hadir di tengah-tengah mereka, banyak yang gimana nih Dek, ini apa gitu masih seperti wacana gitu. Oh saya hadir untuk mendampingi bapak ibu yang menerima buku bantuan 1.000. Nah, pertama sih ada yang menolak, ya sudah saya bersabar aja kalau tidak ada gitu. Karena kan banyak juga Bu yang saya hadapi di lapangan itu, bukan hanya kelurahan, TBM, rumah ibadah juga. Oh iya. Ya, saya puji Tuhan sudah mendatangi 80% dari 66 cabang yang menerima bantuan 1.000 buku tersebut. Nah, yang sebenarnya pertama saya masih bingung sih Bu, ini targetnya kemana nih? Apa tujuannya? Iya, karena bukunya kan buku anak-anak. Nah, 1.000 buku saya lihat. Pertama saya benar-benar nol nih, saya nggak tahu ini buku seperti apa yang datang. Karena udah ada sosialisasi gitu kan, cuman kan kita harus terjun ke lapangan. Jadi saya pergi ke salah satu kelurahan, saya lihat bukunya, ini buku anak-anak loh. Masa dibaca sama orang tua yang datang ke sini yang ngurus surat maaf surat kematian. Betul. Iya juga nih. Yang datang ke sini orang tua yang gimana ya, yang minta bansos BLT gitu. Ya sudah. Saya meyakinkan mereka Bu bahwa saya hadir di sini bukan untuk memaksa Bapak Ibu untuk mengharuskan semua membaca buku ini. Saya mendampingi Anda yang ada di sini seperti itu. Kira-kira apa targetnya? Nah, kebetulan kan setiap kelurahan sebagian besar sih sudah ada yang punya SAB ya Bu, anak belajar. Nah, saya arahkan mereka ke situ Bu. Oh, di Sanggar Anak Belajar itu ya. Jadi bukunya saya konsultasi dulu dengan Seklur sama Kasikesos yang sebagai fasilitator perpustakaan tersebut. Ya sudah ACC dari mereka, saya konsultasi lagi dengan guru TK-nya. Berarti di kelurahan Ibu berkoordinasi dengan Sanggar Anak Belajar itu ya? Iya. Saya mengambil waktu jika mereka ada kelas literasi, saya masuk di situ Bu. Saya yang sesuaikan. Nah, gurunya juga bingung, dipikir saya mau training guru TK. Iya. Banyak juga guru yang bilang, udah jangan grogi. Saya bukan karena grogi, cuma saya gimana ya Bu? Saya mau membacakan dongeng untuk anak-anak. Saya pinjam juga perkakas dari perpustakaan. Nah, boneka-boneka makan itu Bu, saya bawa ke sana. Pakai apa Dek nanti? Saya panggung boneka, apa yang mau disediakan? Nah, syukurnya mereka ada yang welcome. Welcome ya. Kita ada chemistry-nya itu. Oke. Nggak ada Bu, saya nggak merepotkan gitu. Cuman saya memperkenalkan bahwa kelurahan ada buku nih untuk kita konsumsi. Kan sayang Bu, sudah dikasih pemerintah. 1.000 lagi. Nah malah disiapin. Bahkan pun ada yang bukunya masih bersampul plastik itu. Nah, saya yang bukain sama adik-adik. Belum boleh dibuka. Ada sebagian sumbangan dari Perpusnas. Iya, karena mereka juga mungkin bingung ya Bu ya, ini mau diapain sih? Apalagi inventaris gitu. Karena bisa dibaca ya. Iya, nah tugas saya memantik mereka Bu, memperkenalkan bahwa ini buku untuk dikonsumsi untuk masyarakat. Misalnya ada yang bawa cucu nih Bu. Sini, ini baca buku dulu, tunggu ini selesai urusannya. Nunggu Pak Lurah baca buku. Nah, saya memantik mereka, jadi saya menerima aspirasi mereka. Ada juga yang curhat gimana keluh kesahnya menghadapi masyarakat ini Dek, beraneka ragam gini. Nah, saya juga merasa seperti itu. Saya menghadapi masyarakat dan pemerintah. Nah, sebetulnya mereka
banyak sih Bu ya yang mau berkolaborasi dengan saya untuk menjalankan literasi ini. Nah, setelah itu untuk tantangan nih Bu, ada juga beberapa yang menolak gitu kan. Menolak buku yang 1000 itu atau menolak kehadiran Ibu? Bukan menolak kehadiran saya atau menolak, cuman menolak, sepertinya kami belum fokus ke situ. Ngurusi perpustakaan itu kan? Iya. Buku tadi. Iya benar. Nah, saya punya inisiatif. Nah, saya mendekatkan ke masyarakat. Nah, saya mengumpulkan teman-teman melalui grup gitu kan. Ya, saya cari relasi juga ya Bu ya. Nah, yang bisa terjun langsung ke masyarakat. Nah, ada salah satu rumah penduduk yang kami jumpai. Nah, yang kebetulan dia berdekatan dengan kelurahan. Nah, itu kalau nggak salah di Kelurahan Merdeka Bu. Oh iya, Dekat BDB. iya. Nah, saya ke sana menjumpai teman-teman, ada mahasiswa dari Mesen. Kami mengumpulkan anak-anak masyarakat, tapi kami medianya dari buku yang dikasih oleh Perpustakaan Nasional. Iya. 1000 buku itu ya. Iya, Bu, benar. Nah, tetapi sebelumnya saya sudah koordinasi juga dengan para pengelola perpustakaan di kelurahan. Nah, itulah tantangan yang saya dapatkan gitu, Pak Bu. Memang nggak mudah ya menghadapi Minatnya sesudah Ibu masuk gitu loh, sudah Ibu masuk ke masyarakat itu kan Ibu buatlah mendongeng gitu. Nah, apakah minat anak-anak itu naik ya? Ya naik Bu, puji Tuhannya naik karena kan saya juga masih komunikasi dengan teman-teman relawan yang dari Universitas Mesen tadi. Oh iya. Saya tanya evaluasinya bagaimana, ada nggak tingkatannya, grafiknya naik nggak gitu. Ya mereka bilang naik, bahkan mereka nyari saya gitu. Kak Sri yang kemarin datang nggak datang lagi ya, yang bawa boneka. Yang bawa boneka, atau mereka tertarik dengan bonekanya atau dengan bukunya ya kan? Atau dengan orangnya Bu. Iya, dengan orangnya. Karena kan tujuan kita ini kan bagaimana supaya anak-anak itu suka membaca buku. Terserah nanti sudah besar dia suka membaca buku digital, itu urusan kedua. Tapi dasar pertama kan kita membuka pintu masuk bahwasanya membaca itu ternyata penting. Seperti itu kan. Nah, karena saya lihat pengalaman saya membaca itu otak saya ikut berpikir. Dengan membaca buku fisik gini ya, kayaknya otak saya ikut berpikir. Tapi kalau saya melihat dari HP, dia lewat aja. Dia nggak tahu ya kan, kayaknya dia jadi gampang dibaca, gampang lupa. Padahal kalau baca buku, menyimaknya, mempelajarinya susah. Tapi lama nempel, sampai kita udah tua itu dia nempel. Nah itu, saya sih pengennya kita itu anak-anak itu bisa mencintai, suka membaca lah. Kalau ada buku, ya apa ya isinya gitu. Ini kan nanti ada buku saja baca. Kan kayaknya ada budaya seperti itu ya. Kita lihat bahwasanya ada buku, dia nggak tertarik melihatnya. Padahal buku yang dikasih oleh Perpustakaan Nasional itu kan bergambar, berwarna, luar biasa campuran warnanya. Harusnya anak-anak semakin tertarik kan seperti itu. Apalagi ya Bu? Nanti promosi dari Rel 5 itu udah luar biasa. Iya, apalagi sudah mendatangi hampir 80% dari 66 kelurahan daerah ya, wilayah-wilayah yang menerima bantuan buku dari Perpustakaan Nasional. Saya sih berharapnya kita tetap bergandeng tangan, relawan, literasi masyarakat dan juga taman bacaan masyarakat dengan Perpustakaan daerah Kota Pematang Siantar bisa bergandengan tangan, bersinergi untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat untuk menaikkan martabat bangsa. Karena saya pikir suka membaca itu harusnya dimulai dari kecil. Ketika dia sudah masuk ke PAUD atau apapun namanya ke TK, ketika dia bersosialisasi dengan buku, ketika itu kan dia bersosialisasi dengan buku, mungkin kita lihat bahwasanya di rumah mungkin nggak banyak buku, yang adanya itu ya di sekolah dan di perpustakaan. Jadi minat baca anak-anak itu semakin tinggi. Jadi saya pikir juga taman bacaan seperti Sopo Sakari, apakah dia mengupgrade bukunya? Iya, kami memang memulai semuanya kan dari nol. Jadi kalau untuk pengadaan buku, semua buku kami itu
pemberian orang, Bu. Oh, murni pemberian Iya. orang, ya. Kalau bukan buku yang diberi, dia kasih uang. Farida, aku ada uang nih, kau berikan buku ya. Kayak gitu. iya. Berarti buku yang ibu ini, yang ibu Farida prioritaskan di taman bacaan ibu itu buku apa coba? Iya, memang kami kan terbuka untuk semuanya, Bu. Maaf. Mulai dari anak kecil sampai orang tua. Iya. Jadi memang kalau untuk anak siswa kami juga ada yang SMA. Nah. Nah kalau orang tua kan memang kami yang iniin ke umumnya mereka yang ke konseling lah. Oh iya, konseling ya, Jadi parenting. kami tetap berharap sebenarnya, ya parenting. Kami tetap berharap memang sebenarnya orang tua yang ada di areal kami itu bisa bermartabat juga. Iya, benar. Mengedukasi dirinya, Iya. ya kan? Mengedukasi dirinya. Ya, jadi harus juga membaca kan gitu Iya. ya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri memang untuk mengubah cara berpikir orang dewasa itu Iya, lebih betul, sulit susah. berapa kali lipat ya dibanding Iya. anak. Jadi kami sekarang yang sangat optimis ke anaknya. Jadi kami Iya, itu iya. punya siswa 7 bersaudara, 4 di antara mereka murid kita, 2 saudaranya sudah putus sekolah, 1 lagi belum sekolah. Mereka satu keluarga itu pemulung. Orang tuanya memang nggak peduli. Tuh kan. Sampai hari ini, anaknya udah 4 tahun kita nggak pernah datang waktu bagi rapor. Oh. Kegiatan TBM sampai kita jemput. Karena orang tuanya lebih tadi. Ya itu tadi, karena ekonominya yang terbatas ya. Cuman kami sama kayak tadi, mimpi besar kita kan mau ubah satu insan ini. Iya benar. Nah, jadi anak lah yang Iya. mengubah orang tua, Iya, orang iya. tuanya. Iya, Jadi iya. kami ke situ. Jadi kalau kemudian mereka pinjam buku, ya udah, ini kau pinjamkan buku, kok kasih mama mau baca ya. Oh. Iya. Karena kita tahu pergumulan namanya yang mana. Iya, gitu betul, kan. betul, Misalnya betul. kasih resep makan ini, kau bawa aja. Iya. Kita ngomong bawa ini bagus di Iya. kan ada yang Iya, betul. Iya. Jadi gitu. Jadi melalui anak, Bu. Karena orang tua itu ngapain Sudah, itu? sudah. Udahlah Marina, Sudah masa kadang. suruh kami katanya kayak gitu. Memang pernah beberapa kali kami bikin parenting. Ada sih yang berminat. Sampai kami buka ya ada kalau ada yang pun mau konseling doa ya silakan lah. Oh iya. Karena itu syukurnya memang ada satu keluarga dulu papanya itu maling. Setelah anaknya rajin ke TBM, papanya bilang, aku udah malu Miss, nggak kerja lagi gitu kenapa? Anakku udah diingat-ingatkan aku, Pak, jangan lagi pergi Iya, kemana-mana. iya. Berarti pagi aja coba kerja. Gitu. Oh, iya. Udah nggak mau lagi aku. Kami pernah kemalingan. Aku tanya dia, jangan gitu lah, habis nggak kerja. Gitu. Bang, tahu nggak tuh ada kayak gini gitu ya. Jangan nggak lagi, nggak gitu lagi kerja aku bisa nggak salahnya. Iya. Berarti memang betul ya. Iya, Yang jadi memang betul karakternya. itu memang kita enaknya anak-anak itu bisa Tuhan pakai mengubah satu keluarga. Iya betul. Gitu. Semua. Iya gitu. Misalnya kayak ada anak-anak sebelumnya yang saya bilang tadi yang 90% omongan yang ngomong kotor itu sekarang kayak gitu mamanya yang aku sekarang kan di rumah sebelum makan terus berdoa. Oh iya. Gimana sih dibilang namanya? Gimana dia kalau nggak berdoa? Nah alhamdulillah Iya. mereka sudah mendapatkan nilai-nilai itu dan menerapkan nilai itu dengan belajar dari anak. Iya, anak yang sudah dibawa ke Iya. bacaan masyarakat. Berarti kita sepakat ya, bahwasanya memelihara pustaka akan meningkatkan martabat bangsa. Jadi saya pikir bincang-bincang dengan kita ini harus kita akhiri. Iya. Karena Kurang ajar ya, Bu. Iya. Masih ada lagi kegiatan yang lain yang harus kita kerjakan. Ya, ibu juga semuanya. Ya nanti Ibu Farida masih seperti itu dan juga Ibu Kaki kami. Jadi kita sudahi. Selamat ulang tahun Perpustakaan Nasional yang ke-46. Semoga tujuan kita adalah memelihara pustaka dan meningkatkan martabat bangsa itu akan tercapai dimulai dari bawah. Jadi itu saja bincang-bincang ringan kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum.